Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatu Adawiyah Batubara. Di sini saya akan membuat video tugas manajemen organisasi pendidikan dengan judul materi yaitu motivasi organisasi dalam lembaga pendidikan. Menurut tiga teori, yaitu yang pertama menurut teori klasik. Motivasi belajar menurut teori klasik adalah pembentukan kebiasaan belajar dengan cara menghubungkan antara stimulus yang lebih kuat dengan stimulus yang lebih lemah. Kemudian proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan, dan belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada individu dengan menimbulkan aktivitas otak. Teori motivasi klasik ini seringkali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa. Nilai dan harapan yang berbeda di masyarakat dapat mempengaruhi motivasi belajar, sehingga teori yang dikembangkan dalam konteks tertentu mungkin tidak relevan di tempat lain. Untuk mengatasi masalah ini, teori motivasi klasik yaitu ditemukan beberapa solusi, yang diantaranya yang pertama kustomisasi pendekatan, yaitu guru dan pendidik dapat mengadaptasi teori motivasi sesuai dengan konteks lokal dan budaya siswa. Memahami nilai dan normal yang berlaku di masyarakat setempat akan membantu dalam merancang strategi motivasi yang lebih relevan. Yang kedua yaitu penelitian kontekstual. Melakukan penelitian tentang motivasi siswa dalam konteks spesifik dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Data ini dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran. Selain teori klasik tersebut, adapun teori lain yaitu menurut teori Abraham Maslow. Jadi dalam teori Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang berdasarkan pada fisik tubuh seseorang, misalnya makanan supaya tidak lapar lagi, sedangkan minuman untuk membuat tidak haus lagi. Pada kebutuhan fisiologis ini dalam konteks pembelajaran yaitu seorang guru maupun para siswa harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya sebelum belajar. Kebutuhan fisiologis tersebut terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Misalnya tentang makan dan minum, seorang siswa yang tidak terpenuhi akan kebutuhan makan dan minumnya akan mengalami penyakit sakit perut atau kehausan, sehingga siswa tidak fokus dalam kegiatan belajar. Dari hal tersebut, maka dipandang perlu bagi seorang guru maupun para siswa untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya masing-masing sebelum proses belajar dan mengajar terjadi, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman. Jika siswa pada awalnya belum sempat sarapan karena terlambat maupun alasan yang lainnya, alangkah lebih baiknya jika seorang guru memberikan izin terlebih dahulu kepada siswanya untuk membeli sarapan atau makan pagi. Nah, teori yang ketiga yaitu teori X dan Y menurut MC George. Jadi teori X dan Y ini memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pada dasarnya kedua sisi itu ada dalam setiap individu, hanya ada salah satunya yang paling menonjol, apakah teori X atau teori Y. Jadi teori X ini menganggap atau memberikan pengandaian bahwa individu atau manusia dalam organisasi tidak menyukai pekerjaan mereka atau malas. Mereka bekerja dengan terpaksa karena adanya tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa diabaikan. Mereka bekerja dalam budaya atau adat atau kebiasaan yang sangat kaku, mengandalkan rutinitas semata agar tujuan lembaga tersebut tercapai sesuai dengan harapan. Mereka harus diiming-imingi, dipaksa, bahkan diancam dengan hukuman. Dari teori X tersebut, Mia menganggap bahwa orang itu tidak suka bekerja, malas dan sebagainya. Maka pemimpin dalam organisasi itu harus memberikan motivasi melalui pemaksaan atau aturan dan sanksi. Lalu yang kedua yaitu teori. Jadi dalam teori ini memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari anggota organisasi bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi, bersedia atau sanggup mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, keahlian dan keterampilannya demi tujuan lembaga tersebut.
Pemimpin perlu meyakinkan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan diberikan balas jasa yang setimpal dengan jasa-jasa yang diberikannya. Dalam hal ini, pemimpin akan sedikit berpikir karena pada dasarnya anggota organisasi sangat memahami, menyenangi, dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Sekian video tugas yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.